Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan program ngaji Mabadi'ul Fiqh yang pada kemarin kita diskusi tentang makna syahadat. Ya, mungkin bisa dicek link di bawah ini, di deskripsi di bawah ini tentang makna syahadah. Dalam kesempatan hari ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan toharoh. Biasanya kitab-kitab fikih itu bab toharoh itu letaknya di awal, karena toharoh itu adalah berdiskusi tentang kebersihan. Ibadah kalau toharohnya tidak sah, maka ibadahnya mungkin tidak sah. Termasuk wudhu itu juga toharoh, termasuk mandi itu juga toharoh. Misalkan mandi besar, kalau kita mandi besar, mandinya tidak sah, maka otomatis sholatnya akan gagal, sholatnya akan tidak sah, karena toharohnya tidak sempurna. Meskipun kita wudhunya sudah benar, mandinya sudah benar, sholatnya sudah benar, ketika kita membersihkan ruangan untuk sholat tidak secara babut toharoh, maka sholatnya juga akan tidak sah, karena yang ditempati sholat itu najis. Nah, terkait bab toharoh ini adalah diskusi yang menurut saya paling penting, hal paling fundamental harus disampaikan ke para santri. Anak-anak itu harus tahu detail tentang toharoh. At-toharotu utawi iki iku sesuci. At-toharotu utawi sesuci, hiya toharoh, fi'lu iku ngelakoni ma barang latasihu kang ora sah as-sholatu apa sholah illa bihi angin kelawan ma. Wahia utawi toharoh nau'ani iku rong werna. Toharotum minal hadati wa toharotum minal khobathi. Toharotun suici sesuci minal hadasi saking hadas. Wa toharotun lan sesuci minal khobati saking kotoran. Nah, maksudnya toharoh ini di sini adalah pekerjaan yang jika tidak sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa sholatnya tidak akan sah ketika toharoh itu tidak benar. Mandinya, wudhunya tidak benar. Itu adalah yang disebut toharoh. Wahia nau'ani, toharoh itu dibagi menjadi dua, sesuci dari hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Wa toharatun minal khobati, lan sesuci saking kotoran. Oke, kita bahas satu persatu. Toharatun minal hadati, bagaimana kita cara membersihkan hadas dalam tubuh kita. Kita memiliki hadas dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Oke ya, kita itu mempunyai dua hadas kecil dan hadas besar. Untuk menghilangkan hadas kecil itu dengan wudhu, untuk menghilangkan hadas besar itu dengan mandi. Oke. Toharatu minal hadati hiyal wudu'u wal ghuslu wat tayammumu badalan minhuma. Ya, untuk menghilangkan hadas kecil itu dengan wudhu, untuk menghilangkan hadas besar itu dengan mandi. Nah, hadas kecil itu bisa diganti ketika tidak ada air, dan mandi itu bisa diganti dengan cara tayamum. Ya, oke. Maka
Syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jika wudhunya tidak benar, mandinya tidak benar, maka akan menggagalkan ibadah sholat tersebut. Meskipun sholatnya sudah memenuhi rukun sholat. Ya, karena syarat sholat itu adalah tidak mempunyai hadas kecil dan hadas besar. Maka ini yang paling penting harus kita perhatikan terkait hadas atau toharoh tersebut. Oke. Berikutnya tadi pembagian toharoh itu ada minal hadasi dan minal khobasi. Yang kedua adalah toharoh minal khobasi. Toharoh minal khobasi itu adalah misalnya seperti cewek, hiyal istinja seperti cewek, wa izalatun najasah lan menghilangkan najis. Najis dari mana saja, dari badan, dari tempat yang kita buat sholat itu. Wa izalatun najasati anil badani. Cawi, cewek. Nah, cawi itu cuci setelah pipis, cewek itu adalah setelah kita buang air besar. Wa taubi wal makani. Nah, toharoh minal hadati itu harus bersih istinja dengan cara istinja, yaitu izalatun najasah, ngilangkan najis anil badani. Oke. Misal kita kena kotoran, ya kita bersihkan. Misal baju kita kena kotoran, kita bersihkan pula. Itu toharoh minal khobati. Oke. Jadi paham teman-teman bahwa kenapa toharoh itu penting, karena dari toharoh itu, konstruksi toharoh itu akan merembet ke ibadah-ibadah yang lain. Nah, misal baju kita kotor, maka sholat kita tidak akan sah. Misal wudhu kita tidak sah, maka sholat kita tidak akan sah. Mandi besar kita belum sempurna, maka sholatnya tidak akan sah. Maka bab toharoh ini adalah bab yang paling fundamental. Harus hati-hati, buat sangat perlu diperhatikan. Anak-anak Al-Mu'anawiyah biasanya sering saya nasihati, sering saya sampaikan, lebih-lebih terkait menjaga najis. Di Pondok Al-Mu'anawiyah itu ada kamar mandi, kemudian menuju ke tempat sholat. Saya sering sekali menasihati kalau sesuci, tolong setelah pipisnya dengan duduk, oke. Setelah itu guyang semua sekelilingnya. Habis air banyak enggak apa-apa, yang penting sampean itu suci. Bersihkan sekeliling sampean, bersihkan badan sampean, bersihkan najis kecil itu. Kemudian baru keluar kamar mandi. Jika ketika sampean bersih-bersih setelah pipis, tidak sampean guyang, sampean campur cucinya atau cawinya jangan pepek-pepek dengan air sedikit, maka dikhawatirkan keluar dari kamar mandi itu masih membawa najis, hamilun najis. Jadi saya khawatir masih membawa najis dan akhirnya keluar kaki masih basah menuju tempat sholat, najis semuanya di masjid atau di musola tersebut. Itu yang saya sering sampaikan ke anak-anak. Maka menjaga najis, menjaga kebersihan itu penting sekali bagi kita. Karena apa? Karena kalau kita tata cara sudah benar, tapi masih mengandung najis, maka ibadah kita juga nothing. Ibadah kita juga akan batal. Okay. Itu yang sering saya sampaikan ke anak-anak. Alhamdulillah di Masjid Sambisari Baitul Mukmin yang saya tempati sekarang ini, ketika rapat saya sampaikan bahwa kita harus hati-hati dengan najis. Dengan cara apa? Dengan cara setelah keluar dari WC, setelah keluar dari kamar mandi,
tolong dikasih bak. Bak itu untuk menghindari orang yang bebersihnya ngawur. Ya habis habis pipis siduk tok, nah pek nggak bersih, masih ada di kakinya, kemudian langsung ke masjid, itu sangat bahaya. Makanya setelah keluar dari kamar mandi dikasih ijuan biar bersih. Di situ juga biar menjaga untuk membasuh kaki sampai di atas polok, untuk menyempurnakan membasuh kaki. Itu adalah fungsinya bak bak mandi bawah untuk cuci kaki adalah seperti itu, yaitu menghindari najis dan menyempurnakan membasuh kaki. Itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini tentang bab najis. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan share jika ini penting, jika ini memberi manfaat untuk teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.